Bapak Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hijrah itu secara makna itu bisa kita lihat dari 3 sisi. Pertama adalah dari sisi bahasa. Dari kata atau kalimat fi'il hajaro. Hajaro yakni maknanya adalah diddul wasol. Diddul wasol, lawan dari wasola, datang. Jadi kalau hajaro maknanya pergi. Kalau al-muhajaratu min ardin ila ardin, maknanya adalah berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Ini secara bahasa. Maknanya adalah tarkul ula lisaniyah, meninggalkan negeri yang pertama menuju negeri yang kedua. Ini di dalam kitab Mukhtarus Sihah, dalam kamus itu. Jadi arti hijrah ya pindah, secara bahasa begitu. Dan makna secara bahasa ini banyak pemakaiannya. Kita bisa lihat memang pindah tempat ini dianjurkan, ya, hijrah dari makna ini saja, makna bahasa. Ya, untuk apa? Untuk melakukan ketaatan. Imam Syafi'i misalnya di dalam syair beliau mengatakan safir tajid iwadon amman tufariqu, merantaulah safir, kalau apa, mengembaralah, maka engkau akan mendapati pengganti dari siapa yang engkau tinggalkan. Jadi pindah ini banyak pengalamannya. Wansob fa inna ladzal aishi fin nasobi, dan bersungguh-sungguhlah, berletih-letihlah, yakni berjuanglah, karena sesungguhnya kelezatan hidup itu ada di dalam keletihan. Hidup itu nyaman kalau memang capek. Kalau kada pernah capek kada nyaman. Enggak pernah capek, enggak pernah merasakan nikmatnya istirahat. Kemudian lanjutan beliau, syairnya itu inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsidu. Sungguh aku itu melihat bahwasanya air itu kalau dia diam saja, yakni air itu menggenang, maka akan menjadi rusak. Jadi sarang nyamuk, jadi macam-macam penyakit. Kalau tidak mau berpindah, tidak mau bergerak. Insaha toba wa illam yajri lam yatib. Kalau air itu mengalir maka dia bersih. Ya, kalau dia menggenang maka sebaliknya tidak akan bersih. Wal usudu laula firaqul ardi maftarosat, kata Imam Syafi'i. Syairnya. Singa itu kalau dia tidak mau berpindah dari tempatnya, niscaya dia tidak akan bisa menerkam mangsanya. Wasahmu laula firaqul qausi lam yusib. Begitu juga anak panah kalau tidak mau terlepas dari busur, maka dia tidak akan bisa mengenai mangsanya, sasarannya. Wasyamsu law waqafat fil fulki daimatan lamalluhan nasu min ujmi wa min arabi. Matahari seandainya dia di situ saja tidak bergerak, niscaya orang Arab maupun Ajam itu akan busan. Watibru katurabi mulqan fi amakinihi. Emas jika dia itu masih di tempatnya, itu nilainya sama dengan tanah. Jadi emas itu tidak berharga kalau masih di tempatnya, tidak ada yang ngambil. Wal audu fi ardihi nau'un minal hatab. Kayu gaharu, kayu yang mahal itu, kalau masih di hutan tidak dipindahkan, niscaya sama seperti kayu biasa. Nah, ini motivasi memang dari sisi makna pindah, hijrah, pindah itu saja sudah bagus. Apalagi pindahnya itu karena sesuatu yang bagus, tujuan yang bagus. Tujuan yang bagus misalnya apa? Nuntut ilmu.
Kita bisa dapati para ulama dahulu itu mereka pindah. Imam Al-Bukhari misalnya, beliau itu lahir di Bukhara, daerah sekitar Uzbekistan. Kemudian tidak di sana saja, padahal di Bukhara itu banyak alim ulama. Tapi beliau mengembara, mencari ilmu sampai ke Khurasan. Dari Khurasan beliau pindah lagi ke Baghdad. Dari Baghdad ke Basrah. Masih di Irak gitu ya. Kemudian ke Damaskus. Damaskus daerah Suriah. Kemudian sampai Palestina, Al-Quds. Kemudian dari Al-Quds ke Fustat. Fustat itu Kairo lama. Kairo, Mesir. Dari Fustat beliau ke Madinah. Dari ke Madinah kemudian ke Bukhara lagi. Dari Bukhara ke Samarkand dan wafat di Samarkand. Ini ulama-ulama Bahari begitu. Di Indonesia ini ada siapa? Syekh Muhammad Arsyad. Tidak cukup di sini, beliau juga mengembara mencari ilmu itu. Termasuk pengembaraan yang pindah tempat itu yang bagus adalah karena mengikuti pasukan. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sunan At-Tirmidzi dijelaskan ada seorang lelaki yang dia ini suatu ketika sampai ke suatu lembah Syi'ib. Di lembah itu mendapati ada mata air yang nyaman benar, suasananya nyaman. Ini orang padang pasir ya, dapat lembah ada mata air. Akhirnya dalam hati beliau mengatakan, aku mau uzlah atau mengasingkan diri di sini aja sudah, tetap di sini. Kelebihan mungkin melihat menjelajahi banyak kota mungkin akan berpikir kira-kira nyaman tinggal di mana. Nyaman di Banjarbaru malah daripada di Banjarmasin. Banjarmasin ini kita waktu kuliah di sana 3 hari pertama tidak mandi kita. Karena mandinya itu di sungai-sungai itu, yang sungai di situ di atasnya orang buang air besar. Ya Allah, tidak enak. Walaupun lama-lama terbiasa, keputih juga akhirnya. Jadi nyaman di Banjarbaru. Nah ini ada orang ini, sahabat ini merasa nyaman, mau uzlah di sini aja lah, tetap di sini. Kemudian, tapi beliau mengatakan aku tidak akan lakukan sebelum aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah ketika ditanya itu beliau jawab jangan. Sesungguhnya berdiri di jalan Allah, yakni sekali berdiri di dalam perang di jalan Allah itu lebih baik daripada engkau sholat di rumah engkau 70 tahun. Artinya para sahabat itu mereka mobilitasnya tinggi. Khalid bin Al-Walid itu beliau sampai mengatakan, andai aku ini ada malam pengantin atau dapat putra, dapat berita itu tidak lebih menggembirakanku daripada malam di mana aku bersama pasukan berjalan di malam yang bersalju untuk menemui musuh, menghadang musuh. Ini saking banyaknya keutamaan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berpindah. Meninggalnya di mana? Khalid bin Al-Walid meninggal di Suriah, di Syam. Begitu juga sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sahabat Mu'adz bin Jabal. Bahkan ada yang sampai ke Turki. Ada makamnya kita kunjungi itu, Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi pindah, mobilitasnya tinggi umat Islam. Bahkan walaupun mungkin di negeri sendiri itu cukup ilmu untuk belajar, maka bagus tetap itu mengembara itu bagus. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau itu menceritakan bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal itu ditanya, rajulun yatlubul ilma yalzamu rajulan indahu ilmun katsir au yarhal.
Ada seseorang yang dia menuntut ilmu kepada satu orang, ya, satu orang ini yang ilmunya sangat banyak, mana yang lebih utama dengan dia melakukan rihlah? Dia melakukan rihlah, perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Mana yang lebih utama? Maka kata Imam Ahmad, yarhal. Lebih utama apa? Rihlah. Lebih utama pindah. Yaktubu an ulama'il amsar. Dia bisa menuntut ilmu, ya, menulis ya, ilmu dari banyak ulama di berbagai negeri. Ya. Fayashammun nas wa yata'allamu minhum. Maka dia bisa merasakan bergaul dengan berbagai macam manusia dan mendapatkan ilmu ya, dari mereka. Jadi ini hijrah dari sisi pertama, pindah itu bagus. Jangan ngendon saja hidup itu, mulai lahir sampai mati di situ di kampung itu tidak pernah kemana-mana. Kalau nanti kembali ya tidak apa-apa, sebagaimana sebagian para ulama yang akhirnya wafat di negeri asalnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hijrah pertama, secara bahasa ya pindah. Kemudian yang kedua, hijrah itu bisa bermakna meninggalkan apa yang Allah larang. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muhajiru man hajara ma nahallahu an." Muhajir, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, ini yang kadang sering dipakai di bahasa sosmed itu ya. Ini sudah hijrah. Hijrah dalam makna ini, bukan pindah tempat. Yang awalnya bisnis ribawi dia ambil, ya, berhenti. Kemudian mengatakan hijrah. Ya enggak salah, enggak ya. Enggak salah mengucapkan itu, enggak salah. Meskipun mungkin orang akan konotasinya ini pindah kemana. Kalau mana bahasanya hijrah tadi kan pertama pindah tempat nih. Pindah tempat. Yang kedua ini bukan tempatnya tapi perbuatannya, perilakunya, sifat-sifat yang tidak baik. Tinggalkan. Semangatnya mesti begitu di tahun baru itu. Punya himmah, punya keinginan untuk berubah lebih baik. Ulul himmah minal iman pernah kita bahas di sini ya. Cita-cita yang tinggi, semangat yang tinggi untuk menaikkan level kita itu merupakan bagian dari keimanan. Kemudian yang berikutnya makna hijrah yang ketiga itu adalah al-khuruj min daril harb ila daril Islam. Ini di dalam kitab Mufradat fi Gharibil Quran. Juga kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir Al-Qurtubi. Dan juga di kitab At-Ta'rifat, bicara definisi-definisi. Sehingga sebetulnya hijrah itu kalau yang lebih lebih pas secara syar'i itu memang pindah tempat. Dari negeri yang tidak menerapkan Islam ke negeri yang menerapkan Islam. Sehingga kalau dibaca di dalam Al-Quran misalnya tentang orang-orang yang Allah wafatkan mereka dalam keadaan mendolimi diri mereka sendiri, maka para malaikat yang bertanya itu kepada mereka, fima kuntum, dalam kondisi apa kalian itu mati ini? Mereka jawab, kunna mustad'afina fil ard, kami mati dalam kondisi tertindas di muka bumi. Ini kalau kita lihat sebab turunnya itu kan orang-orang Islam ya, yang menyembunyikan keislamannya ketika perang Badar mereka terpaksa. Tidak enak kalau tidak ikut keluar dalam perang Badar. Akhirnya orang Islam ini ketemu orang Islam lainnya. Perang, matilah dia. Ya, ditanya malaikat tadi, ngapain mati kayak itu? Mati kenapa kalian? Kami terpaksa. Maka malaikat nanya kan, alam takun ardullahi wasi'ah
fatuhajiru fiha. Tidakkah engkau jumpai bumi Allah itu luas? Kalian bisa hijrah pindah ke sana. Kemudian dikatakan ulaika ma'wahum jahannam, mereka itu tempatnya di neraka jahanam. Jadi tidak diterima alasan memerangi kaum muslimin karena tertindas itu, dia bisa pindah. Nah, ini hijrah dalam makna pindah dari Darul Harb ke Darul Al-Islam. Dari Mekah, yakni yang negeri tidak menerapkan Islam, ke Madinah, negeri yang menerapkan Islam. Ini 3 makna hijrah ya. Makna hijrah. Nah, problem sekarang ini bagaimana kita hijrah sekarang? Yang pertama tadi bisa kita lakukan. Ya, pindahlah. Cari pengalaman. Kalau sudah tua ya nggak usah ada apa-apa ya. Yang masih muda itu cari pengalaman. Punya anak, kasih pengalaman ya, kirim kemana kan. Jangan karena kalau diajari sendiri meskipun bapaknya pinter misalnya, ya tidak cukup. Dia perlu merasakan pengalaman dari berbagai kota itu. Ini bagus begitu, sebagaimana para ulama-ulama dahulu. Ini bisa kita lakukan. Yang kedua, ini wajib kita lakukan, yakni meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Bentuk hijrah begitu. Sehingga kalau ini kita semangat ya, pawai hijrah, pawai Muharram dan sebagainya. Tetapi apa yang Allah larang itu justru merebak di masyarakat. Maka itu yang tidak hijrah. Semangat sekedar apa namanya? Seremonial aja. Tetapi keburukan tetap, apa yang Allah larang ditabrak saja. Yang lagi rame apa kemarin itu? Raja Ampat. Raja Ampat. Kerusakan lingkungan. Pertambangan yang luar biasa. Dan parahnya dengan pertambangan itu, alamnya sudah rusak, rakyatnya miskin masih ya. Sudah banyak yang memprotes. Banyak yang protes. Baik lokal Indonesia ya, maupun internasional seperti Greenpeace. Masyarakat adat Papua menolak itu. Yang penambangan pulau kecil ditambang ya bisa habis. Izin pertambangannya itu lebih luas daripada pulaunya itu. Kalau kita lihat ini, luas pulau daratannya itu dengan izinnya lebih luas izinnya. Jadi bisa secara teori ya habis itu pulau itu. Dan izin pertambangan ini menurut jaringan advokasi tambang Jatam ada 380 izin IUP nikel, areanya 983.300,48 hektar di berbagai wilayah di Indonesia. Itu nikel aja, belum tambang yang lain. Kerusakan lingkungannya ya bisa kita rasakan. Kalau di Banjarbaru mungkin tidak begitu terasa. Banjarmasin agak terasa. Banjir rob. Banjir rob itu kan kalau kita lihat ya karena es itu mencair. Sehingga permukaan air laut naik. Secara fisika begitulah. Kalau bicara akidah ya itu sudah takdirnya Allah. Selesai situ ya. Tapi kalau kita lihat Allah mentakdirkan, Allah menentukan itu kan ada, Allah bikin sebab-sebabnya. Idza aradallahu syai'an hayya'a lahu asbabah. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah bikin itu sebab-sebabnya. Nah, sebab-sebabnya itu dilakukan manusia, maka Allah berikan ya, apa yang dikehendaki itu. Kenapa jadi mencair? Ya karena bumi itu makin panas, suhu bumi meningkat. Suhu bumi meningkat kenapa? Hutannya banyak digundulin.
Ini tidak perlu teori besar-besar sebetulnya, orang kampung juga ngerti. Coba pian itu di rumah itu, pinggir-pinggirnya tebangi jauh. Pohon-pohon itu tebangi semua. Dengan rumah yang pinggir-pinggirnya banyak pohonannya kan nyaman. Sejuk udaranya yang banyak, tanamannya. Tidak perlu teori itu sebetulnya. Ngerti. Sekarang ini hutan ya rusak semua. Sehingga es mencair ya naiklah permukaan air laut itu. Ya, dapat bencananya. Dan ternyata apa? Kemiskinan itu meningkat. Kalau kita lihat data Bank Dunia, data kemiskinan versi Bank Dunia itu ada 68,2% dari total populasi Indonesia itu yang miskin ke bawah. 194,6 juta jiwa. Ini kata Bank Dunia dengan standar kemiskinan itu 49.244 rupiah per hari atau 4,2 US dollar per hari. Jadi kalau penghasilannya itu 50.000 sehari per orang itu masuk tidak miskin. Tapi kalau kurang 1.000 ya, 49.000 maka masuk miskin. Maka dikasih subsidi 1.000 sudah tidak miskin sampai. Kalau versi BPS itu standarnya itu 20.000 sehari. Sekitar 20.000 per hari ke bawah itu miskin. Jadi kalau ditambah 1.000, 21.000 per hari per orang itu tidak miskin lagi. Itu ada 24,06 juta jiwa. Jadi negeri kaya raya sebetulnya. Kaya raya. Yang kata siapa? Abraham Samad itu ya. Di mana kekayaan ini, andai katanya tambang ini tidak dikorupsi, itu masing-masing penduduk itu gratis tiap bulan bisa dapat 20 juta rupiah. Itu kata Abraham Samad yang dikutip Mahfud MD juga. Artinya dari sisi pertambangan aja sugih kita ini. Enggak usah bekerja itu bisa dapat 20 juta kata Ketua KPK Bahari. Belum lagi yang lain. Indonesia ini kaya apa juga. Lautnya banyak. Ya, kalau daratannya itu kan cuma 1,9 juta hektar Indonesia ini. Tapi dengan lautnya itu sekitar 5 juta hektar. Artinya 3 juta hektar itu laut. Dan banyak ikannya sebetulnya. Yang manen ikannya bahkan orang-orang non Indonesia. Nelayan asing, nelayan kita mau nyari ikan di pageri lautnya itu bingung sudah. Ya Allah. Jadi kalau bicara hijrah itu lihat mestinya ya bukan sekedar pawai-pawainya. Ini persoalannya perlu dibaiki itu. Perlu diperhatikan, tinggalkan itu aturan-aturan kapitalis di dalam ekonomi, di dalam sosial dan seluruhnya, tidak sekedar ibadah. Allah Subhanahu wa taala kan melarang di dalam Al-Qur'an itu ya, surah Al-A'raf. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah bumi itu Allah perbaiki. Apa maknanya kerusakan di sini? Di dalam tafsir Mafatihul Ghaib ya, tafsir Al-Kabir Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau mengatakan maknahu wala tufsidu syai'an fil ardi. Makna ayat itu janganlah kalian itu merusak ya, sesuatu di bumi ini. Jangan dirusak. Para ulama memang nanti beda pendapat. Merusak di sini kalau misalnya merusak sesuatu itu mendatangkan mudarat ke musuh, boleh enggak? Apakah merusaknya itu harus besar, harus kecil? Itu beda pendapat.
Ada yang mengatakan ini kerusakan yang besar, merusak yang besar. Kalau yang kecil enggak. Tapi kata Razi ini ya kecil maupun besar sama, enggak boleh. Kecuali ada tadi kemaslahatan untuk kaum muslimin atau untuk memudaratkan musuh, sebagaimana Rasulullah ketika mengepung Taif, ya, beliau itu membakar kebun kurma orang-orang Taif itu. Mereka kuat bentengnya kan. Hukum asalnya kan tidak boleh bakar kebun, merusak itu tidak boleh. Tapi ini untuk melemahkan musuh, mereka kuat ya. Sehingga ketika melihat kebunnya dibakar, mereka nyerah akhirnya. Nyerah. Nah ini boleh. Termasuk perang nanti dalam peperangan itu kan bisa. Ya kalau sekarang apa itu? Israel dengan Iran ya kayak bom-boman gitu kan rusak itu. Nah itu pengecualian. Tapi prinsipnya tidak boleh merusak, ya, merusak. Dan bukan hanya lingkungan yang tidak boleh dirusak. Ya, fayadkhulu fihil man'u min ifsadin nufus. Termasuk di dalamnya merusak itu adalah apa? Larangan merusak jiwa, merusak jiwa. Bil qatli wa bi qat'il a'dha, dengan pembunuhan dan mencacati anggota tubuh. Tidak boleh meskipun tubuh kita sendiri. Ini tangan-tangan saya potong, tidak boleh. Membunuh jiwa orang lain maupun jiwa kita sendiri. Itu termasuk merusak. Wa ifsadil amwal bil ghasbi was sariqah wa wujuhil hiyal. Yang kedua termasuk juga merusak harta. Merusak harta dengan apa? Dengan ghasab, mengambil punya orang lain tanpa izin, diambil. Wasariqah, mencuri. Mencuri itu kalau bendanya tersimpan, ngambilnya sembunyi-sembunyi. Kemudian berbagai macam hiyal. Hiyal itu hilah. Hilah apa? Strategi. Siasat, ya, menyiasati hukum. Ini tidak boleh sebetulnya, tapi supaya boleh disiasati. Kadang dibawa ke pengadilan, dia lebih pinter, akhirnya harta orang lain bisa dia dapatkan. Ini di Indonesia juga begitu, bisa terjadi. Ada begal itu masih di jalan. Ini kadang lewat undang-undang bisa ngambil itu. Perusahaan orang lain bisa diambil. Tiba-tiba berubah kepemilikan. Lewat peraturan tiba-tiba tanah orang hilang. Meskipun itu secara legal, formal itu sah, ya, tapi itu juga merusak itu. Karena milik orang lain tidak bisa dengan menggunakan strategi-strategi begitu. Itu hilah. Hilah yang tidak boleh. Kemudian wa ifsadil adyan bil kufri wal bid'ah. Merusak agama dengan apa? Kekufuran dan bid'ah. Ini bisa kita dapati banyak juga. Al-Quran ada yang ubah. Seperti misalnya di bukunya ada pentolan Jil Bahari, namanya Lutfi Asyaukani. Di bukunya itu mengusulkan perubahan surah Al-Kafirun. Al-Kafirun itu intoleran, tidak toleran. Masa qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Jadi ini tidak toleran kata dia. Sementara di bagian akhir itu lakum dinukum waliyadin, ini semangatnya toleran. Bagimu agamaku, bagiku agamaku. Sehingga dia usulkan itu perubahannya itu la-nya itu jangan dibaca panjang. Jadi alif atau hamzahnya itu dianggap zaidah. Jadi bukan la a'budu ma ta'budun, tapi la a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Kalau la-nya panjang berarti tadi aku tidak nyembah. Tapi kalau la a'budu
Sebetulnya aku itu menyembah. La a'budu ma ta'budun. Sebetulnya aku menyembah yang engkau sembah. Dan sebetulnya engkau menyembah pula apa yang engkau sembah. Ini kan ngerusak. Al-Quran dia anggap ini hamzahnya hamzah zaidah, hamzah tambahan. Ya baru ada itu orang-orang sekarang. Dosen begitu. Ngerusak. Kalau saya anggap begitu itu ya sudah, saya tidak akan berimam kepada orang begitu kalau sholat. Entah sholat apa enggak itu tidak tahu juga ya. Jadi ini larangan merusak agama. Kemudian wa ifsadil ansab bisababil iqdami ala zina wal liwati wa sababil qawfi. Merusak nasab. Nah, ini sekarang juga banyak. Di Indonesia mungkin masih mending lah. Kalau di luar itu ada acara di televisi mereka yang punya anak, punya istri, punya bapak itu dites DNA. Ternyata banyak itu yang sebetulnya bukan anaknya. Itu reality show gitu ya. Jadi tes ditampilkan ini cocok enggak? Banyak yang enggak cocok. Di Indonesia mungkin banyak juga ya. Tapi enggak ada reality show gitu. Itu merusak. Atau DNA-nya sama tetapi itu anak lahir dari perzinahan. Nah, kalau ini juga banyak. Orang bahari nikah ya, paling cepat ya 7 bulan bisa keluar anak. Sekarang orang sekarang nikah 3 bulan bisa sudah didownload. Keluar anaknya sudah bisa dan sehat. Ini kecanggihan teknologi. Teknologi perzinahan luar biasa. Nauzubillah. Islam melarang itu. Tapi sekarang kan tidak ada itu dilarang. Tidak ada dilarang. Dalam KUHP itu yang dilarang itu kalau ada paksaan. Yang kedua kalau bukan paksaan tapi dia punya pasangan. Misalnya istrinya berzina, suaminya melaporkan, itu baru terkena. Kalau dia bebas, janda atau duda sama-sama, polisi pun tidak berhak menggerebek itu. Kayak Mbak Hijrah begitu juga. Hijrah ini mestinya diubah. Tinggalkan sesuatu yang Allah larang, yang Allah haramkan. Kemudian termasuk apa yang dilarang merusak itu wa ifsadil uqul, merusak akal, bisa babi syurbil muskirat, dengan sebab apa? Meminum minuman yang memabukkan. Sekarang ini juga luar biasa itu. Kalau narkoba itu sudahlah, kita bisa lihat di lapas itu banyak itu ya. Dulu ada yang mengatakan 70% dari napi itu banyak dari narkoba. Yang bukan narkoba itu banyak juga yang mabuk gitu. Ada kita punya teman di Banjarmasin, ya, satu kampung. Satu kampung itu katanya jualan obat-obatan yang untuk mabuk itu. Ibunya nanya, ini obat ini boleh enggak? Hukumnya gimana? Dijawab oleh teman kita, ya tak boleh lah. Sebagian itu memang obat, ya. Obat-obat apa mungkin daftar G itu, ya. Yang ketika diminum itu memang geliang atau gimana lah itu. Obat tulang, ada obat psikotropika. Jualannya memang obat. Itu ya enggak kena ke sabun. Walaupun kalau apa penyalahgunaan itu mungkin kena hukum juga ya. Tapi itu satu kampung katanya begitu. Tidak cuma di Banjarmasin, ya, di daerah pelosok juga kita dapati begitu. Jadi ini mengerikan sebetulnya nasib generasi ke depan ketika tidak kita benahi.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi hijrah ini hal-hal yang merusak yang Allah larang ini mestinya diupayakan ditinggalkan. Termasuk kemudian ya, yang ketiga ini yang penting yakni sistem tadi. Dari sistem yang tidak menerapkan Islam ya, ke sistem yang menerapkan Islam. Dan itu sebetulnya yang kalau kita lihat akan menjadikan masyarakat itu lebih baik secara mendasar. Perubahannya akan terjadi perubahan mendasar ke arah yang lebih baik. Kalau tidak, ya kita lihat persoalan misalnya kayak Palestina, tidak selesai-selesai. Bahkan sejak 1937 sebelum berdirinya itu. Ya, sudah ada istilahnya apa? Solusi dua negara itu kan begitu. Apa? Two state solution. Itu usulan yang dimunculkan di situ. Memang waktu itu beda pandangan antara Inggris dan Amerika. Satunya ingin membuat satu negara saja, dibikin kayak Libanon Bahari. Jadi orang Yahudi dan orang Islam ini berkolaborasi lah. Kalau kepala negaranya Yahudi, wakilnya mungkin Islam. Maunya begitu, tapi tidak bisa, tidak bisa. Sampai sekarang itu luar biasa. Gencatan senjata mungkin ratusan kali, tapi tetap terjadi namanya pembantaian demi pembantaian, pembunuhan demi pembunuhan kaum muslimin. Dan yang ini mengemuka itu kan bulan Mei kemarin banyak kaum muslimin juga yang mendengarkan itu muncul lagi. Seperti Indonesia misalnya lewat Prabowo itu mau mendukung solusi dua negara. Dia katakan kalau Palestina diakui kemerdekaannya oleh Israel, maka Indonesia siap untuk mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Di satu sisi kelihatannya bagus, tapi di sisi lain ini apa yang terjadi? Wong sekarang Palestina itu sudah tidak pantas disebut negara, tinggal sedikit, wilayahnya tinggal sedikit. Peralatan untuk daya dukung negara juga tidak mempunyai itu. Jadi tidak bisa itu. Yang awalnya ya, abad 19 itu orang Zionis itu sekitar 5-7% saja itu menguasai wilayah. 2011 itu sudah mereka nyaplok itu 67% dikuasai. Jadi mereka itu caranya ya membuldoser, merampas. Mulai dulu itu Nakba ya. Yang mereka sengaja itu memang punya sisa-sisa senjatanya Inggris yang keluar dari Palestina itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi, dan itu mereka gunakan untuk mengusir kaum muslimin yang asli di Palestina itu. Sehingga begitu mereka bikin bikin pemukiman, bikin tembok, usir lagi, bikin pemukiman, bikin tembok. Resolusi ratusan kali tidak digubris. Sampai 2021 itu 85% itu wilayah Palestina itu dikuasai oleh Zionis. Coba tinggal 15%. Mau negara seperti apa? Helikopternya berapa? Paling cuma satu. Jadi ini kelihatannya bagus. Perancis sendiri kan mengusulkan gitu, akan dukung Palestina dengan syarat orang-orang negeri-negeri Arab juga mendukung Israel dalam kondisi seperti ini. Padahal kalau kita kembalikan, ini masalah hukum syariat. Pian ada rumah pian dikuasai orang, pian tinggal kemudian di kamar kecil di bagian dapur. Setelah itu tetangga mengusulkan, sudahlah dibagi aja. Ya, engkau di bagian situ tadi sudah merdeka, yang lain biar aja yang menguasai tadi. Logikanya kan begitu.
Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kenapa tidak selesai? Karena salah satunya umat ini memang tidak punya persatuan. Perang itu ya perang negeri-negeri yang apa mereka masing-masing lah. Kalau bersatu itu mestinya selesai itu. Mau kita lihat sekarang Iran ya. Iran itu kan ya bagian dari kaum orang-orang negeri Arab di sebelahnya itu. Iran saja bisa bikin Israel kewalahan itu. Anda itu kemudian nyerangnya itu barengan Hamas waktu awal-awal dulu. Ya, diatur. Bisa habis itu Israel. Tapi ini kan enggak, ini sebentar. Nanti ini berhenti lagi, nanti ada kisruh lagi. Tidak ada kesatuan suara kaum muslimin. Berbeda ketika kaum muslimin itu punya sistem yang dipimpin misalnya oleh Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani, kekhilafahan Turki Utsmani, saat kondisi kaum muslimin itu sebetulnya sudah lemah. Orang-orang Eropa itu menggelarinya sebagai ar-rajul al-marid, orang sakit. Orang sakit. Apa sick man. Sick man. Makanya ada kitab itu apa? Sahwatur rajul al-marid. Kebangkitan orang sakit. Maksudnya itu menceritakan bagaimana peran Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani. Bisa dibaca di situ sepak terjang orang-orang Zionis untuk mendirikan Israel itu. Dan bagaimana sikap Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani untuk menghadapi itu. Mulai sejak 1901 kekhilafan masih ada. Ada 3 orang Yahudi yang di kitab itu diceritakan menghadap Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani. Yang bahari kalau kita pakai korek api, kotaknya kayu itu ada gambarnya itu. Tulisannya apa? Raja Stambul. Ya, Raja Stambul. Kalau yang sudah tua ini mungkin masih ingat. Yaitu gambar Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani. Raja Stambul itu. Datang 3 orang ini menghadap Khalifah Abdul Hamid mau menyogok, ya, memberikan 150 juta pound sterling khusus untuk Sultan. 150 juta pound sterling, tidak tahu berapa itu. Sekarang aja pound sterling itu kan mahal gitu. Lebih mahal dari dolar ya. Ini sogokan untuk pribadi, bukan untuk negara. Kemudian 33 juta pound sterling untuk membayar semua utang pemerintah. Kemudian mau membangunkan kapal induk dengan biaya 120 juta franc. Ini menghadap khalifah begitu, orang-orang Yahudi. Dengan apa? Mau imbalan, ya, diberi tanah di Palestina. Sebetulnya kan dari simbolnya itu mereka itu yang diinginkan itu sebetulnya di negeri antara 2 sungai, Sungai Efrat dan Tigris. Ya, sehingga maunya meluas di situ. Tapi mereka minta Palestina itu. Ditolak oleh Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani. Setelah itu justru Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani itu melarang kaum muslimin menjual tanah kepada orang-orang Yahudi. Karena setelah ditolak itu mereka caranya dibeli tanah-tanah itu. Sebagaimana kita lihat di beberapa kota itu akhirnya ya etnis tertentu yang menguasai. Di Jakarta itu kan orang-orang Betawi itu sudah ke pinggir. Yang menguasai siapa? Tidak usah kita sebut lah. Singapura itu dulu Melayu itu. Sekarang berat siapa yang menguasai itu? Caranya gimana? Ya dibeli. Akhirnya Khalifah bikin, tidak boleh dijual kepada orang-orang Yahudi. Mereka itu sudah bukan sekedar Yahudinya, tapi ada Zionisnya ini, ada rencananya itu. 1909 sampai itu ya. Kemudian datang lagi Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani kemudian di kitab Sahwatur Rajul al-Marid itu menulis surat. Tidak mau menemui kepada Theodor Herzl.
di suratnya itu insahu ad-doktor Herbs bi alla yattakhidha khutuwatin jadidatan fi hadzal maudu. Sudah beritahulah Theodor Herz itu, tidak usah ngeyel, jangan mengambil langkah-langkah baru untuk tema ini. Fa inni la astati an atakhalla an shibrin wahidin min ardi Filastin. Aku tidak sanggup untuk menyerahkan atau mengosongkan sejengkal pun dari tanah Palestina. Fahiya laisat milku yamini bal milkul ummatil islamiyah. Tanah Palestina itu bukan tanahku, tetapi itu adalah tanah milik umat Islam, dan seterusnya. Kalau nanti panjang suratnya, di antara bagian akhir itu dikatakan wa idza muzziqat daulatul khilafah yauman fa innahum yastati'una an dzaka ay ya'khudhu Filastin bila thaman. Kelak ketika khilafah ini runtuh, mereka akan bisa mengambil Palestina itu, tidak ada harganya. Sebagaimana yang kita lihat sekarang, mereka merampas saja. Sudah merampas kemudian mau dilegalkan lagi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat hijrah saya rasa perlu diarahkan ke sini ya. Pertama tadi hal-hal yang haram tinggalkanlah. Kalau itu yang kita lakukan individu, ya mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk meninggalkannya, ya, bertobat kepada Allah Ta'ala. Kalau itu berupa sistem, ya mestinya kita suarakan agar ke depan ini generasi umat ini memang punya cita-cita perjuangan untuk bagaimana Islam itu diterapkan.